jalan yang dipilih Tuhan pada kita ditawarkan ini loh. Entah itu dengan jalan merah atau jalan putih, ya, kemartiran yang berdarah atau kemartiran dengan kesucian, jalan A atau jalan B, kita harus terbuka pada semua jalan yang diberikan Tuhan. Entah itu pengalaman penderitaan, pengalaman berkat, ya, semuanya itu merupakan kesempatan bagi kita untuk mencapai Allah sendiri. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, salam sehat penuh kerahiman Tuhan, salam katekese. Berjumpa dalam Pojok Iman di mana kita bercerita tentang pengalaman-pengalaman menjadi pengalaman iman. Syukur bisa dibagi-bagi, berbuah untuk Anda dan saya menjadi master of story, kisah-kisah kehidupan. Hari ini dalam Mojok Iman nih ya, saya kedapatan tamu istimewa, datang dari jauh, dari Jogja loh saudara. Sebetulnya sih kebetulan, tapi beliau rekan sejawat ya, yang kita kenal. Mumpung beliau ada di sini ya, kita tarik aja di Pojok Iman ini untuk sharing tentang kisah-kisah kehidupannya. Kita langsung saja ya. Halo Romo, apa kabar? Selamat siang, baik. Apa kabar? Sehat-sehat ya? Sehat, Romo. Luar biasa. Baik, Romo langsung kenalan aja ya. Ya. Nama, tingkat atau tugas di mana, karya dan kongregasi. Baik, saya Romo Alfonsus Widi dari Serikat Misionaris Xaverian, berkarya di domisili di Jogja, di Rumah Animasi Misioner dan Panggilan. Tugasnya ya itu Romo, keliling mencari calon-calon untuk dimasukkan ke frater. Syukur-syukur ada orang tua yang rela merelakan anaknya. Nah, itu dia ya. Menjadi pastor. Jadi dari rumah ke rumah nih. Oh, dari mana-mana. Oh, dari mana-mana. Pokoknya dicari caranya lewat pendidikan, masuk ke sekolah-sekolah atau lewat sosial media, itu macam-macam. Pokoknya mengetuk hati orang keluarga muda, atau orang muda khususnya untuk bergabung ya. Iya. Karena misionaris ya. Bapak Ibu sedang terkasih, kita mau bicara tentang penderitaan nih. Apalagi masa-masa pandemi, kita dipaksa ada di rumah, social distancing, keadaan ekonomi juga bisa morat-marit. Dan di sini kita mau bicara tentang spiritualitas penderitaan. Kok bisa? Penderitaan itu kan harusnya dihindari. Penderitaan itu kan gak mungkin dicari. Kenapa ini malah dijadikan spiritualitas? Nah, ini penting kita bicara di sini. Ada pakarnya saudara-saudara. Kita akan bicara mengenai spiritualitas penderitaan, khususnya untuk zaman sekarang ini nih ya. Kira-kira langsung saja nih to the point. Gini Romo, biasanya kan orang itu menjadi sakit ya. Orang itu mengalami entah itu gangguan psikis atau gangguan mental atau kesehatan. Itu kan bukan sesuatu yang dicari. Jadi orang itu kan maunya kan saya itu hidupnya tenang, bahagia, damai, sejahtera. Masalah adalah oke tapi kecil-kecil. Tapi kalau sudah mulai itu meminta saya harus istirahat ya, saya harus masuk rumah sakit, saya harus di treatment secara khusus, itu kadang-kadang orang mengalami penolakan. Nah, lalu pertanyaannya, ini kan berkaitan juga dengan pengalaman-pengalaman kita dalam kitab suci Perjanjian Lama. Misalnya, apakah orang itu kalau hidupnya itu baik, itu merupakan tanda dia diberkati Tuhan. Sementara kalau orang itu hidupnya itu sakit-sakitan, lagi, kemudian ditolak, tidak punya pengalaman dicintai, tidak punya pengalaman dikasihi, direndahkan sama orang lain. Apakah itu tandanya saya itu orang yang dikutuk Tuhan, nggak diberkatin sama Tuhan? Nah, di sini spiritualitas penderitaan itu mencoba untuk melihat, mari kita lihat ini semua bukan berangkat dari kulitnya, tapi berangkat dari pertanyaan, apakah Tuhan itu punya rencana khusus pada kehidupan saya yang seperti ini? Jadi arahnya itu melihat Tuhan itu mau apa sih gitu.
dengan keadaan seperti ini gitu ya. Termasuk dalam derita tadi ya. Iya, termasuk dalam penderitaan itu. Karena derita juga kadang-kadang nggak bisa dihindari ya. Dan memang kalau kita melihat pengalaman orang kudus itu, siapa yang mau mencari sakit roh? Iya, santai ya. Santai. Kebanyakan kalau kita cerita Thomas Aquinas. Thomas Aquinas itu ceritanya itu kan dalam keluarga, dia tuh merasa tidak dicintai orang tuanya, lalu kemudian merasa disingkirkan, merasa jauh, lalu kemudian terbentuk mentalitas dalam dirinya itu satu sikap dasar yang kalau relasi dengan orang itu selalu dibingkai dengan keraguan-raguan. Jangan-jangan kamu berbuat baik sama saya karena mau minta sesuatu dari saya. Jadi ada prasangka modus. Iya, sekarang bilang. Nah, lalu kemudian relasi dengan orang lain juga didasari sikap kebimbangan, keraguan-raguan, kecemasan gitu. Jadi orangnya itu merasa nggak safe dengan dirinya sendiri. Itu Thomas Aquinas tuh ya? Thomas Aquinas. Masa muda itu dong. Masa muda. Bahkan kemudian hebatnya Tuhan apa? Thomas Aquinas menyadari situasinya itu, lalu kemudian menyadari juga bahwa dia itu kadang-kadang orang itu di luar realitas. Jadi seperti nggak nyambung itu. Kita ngobrol soal ini loh, soal kopi ini, ngobrolnya malah soal ini adalah tanda kegelapan karena warna hitam. Wah, benar itu. Itu bajunya hitam juga. Jadi orang itu di luar realitas. Iya. Jadi mikirnya ke sana. Nah, ini dimanfaatkan Thomas Aquinas untuk membina relasi dengan Tuhan. Dia menjadi seorang pencari kebenaran yang ulung. Itu hebatnya. Artinya dia dengan keraguan-raguannya itu mencoba memperdalam siapakah itu Tuhan sampai membuat buku Summa Theologia sebanyak ini. Ada 12 kalau nggak salah ya? Iya, dan dia mengatakan itu hanya tumpukan jerami yang tidak berguna. Waduh, mateng itu. Saya buat satu aja udah keblinger 2 tahunan lebih. Kita baca satu lembar aja sudah stres. Iya, itu Summa Theologia ya. Iya. Apa artinya itu mau biar tahu kita? Itu seperti apa itu? Kumpulan-kumpulan ilmu tentang pencarian akan Tuhan. Dan itu Summa ya. Dan tingkatnya paling tinggi. Paling tinggi ya. Iya. Dan itu sangat sulit kalau kita membacanya, mempelajarinya. Tapi Thomas Aquinas mampu menerobosnya itu. Karena dia punya sikap dasar itu kamu. Orang yang suka ragu-ragu, itu mempunyai bibit dasar. Dia itu pencari kebenaran yang itu kan dibalik dari dia punya derita tadi ya. Iya. Jadi dia memaknai lain ya. Kuncinya orang kudus itu. Mereka tidak hanya sekedar melihat pengalaman negatifnya itu, tapi melihatnya dalam konteks bagaimana ini bisa saya kembangkan dalam relasi dengan Tuhan. Nah, begitu pula misalnya dengan orang-orang seperti Santo Francis Xaverius, kan 3 Desember mau. Iya kan. Francis Xaverius itu gampang, dia itu seperti orang zaman kini, narsis. Orangnya keras kepala, merasa menang sendiri, kalau debat selalu harus menang ya, lalu kemudian suka menyerang orang lain, agresif tapi juga cepat depresi. Itu Francis Xaverius itu orangnya seperti itu. Lalu kemudian dia mencoba merombak ini, artinya menyadari situasi itu, lalu membuatnya apa ya? Kan orang narsis itu kan kalau yakin sudah ini benar tetap dipertahankan sampai mati. Itu digeser ke pengalaman relasi dengan Tuhan. Tuhan itu sungguh-sungguh mencintai saya, Tuhan itu sungguh-sungguh mendampingi saya, penyelenggaraan ilahi selalu ada. Jadi dia itu juga seperti apa ya, orang yang instrumentalis, suka minta bantuan orang lain tanpa perlu saya itu balas jasa. Ini kan penyelenggaraan ilahi. Betul. Dan itu dia transformasikan, jadilah dia. Saya harus ke Cina, apapun yang terjadi harus ke Cina. Jadi orang yang narsis, tapi kemudian diarahkan untuk berkarya demi kerajaan Allah. Jadi dari egoisme ke altruis dong. Iya, itu yang dari narsis yang pengennya diri, sekarang harus ke pengorbanan ya. Dan dia punya semangat namanya, kan tadi kan orangnya kan keras kepala tuh. Iya betul. Dan dia menyadari kalau dia itu bersalah, dia akan tobat dan mati raga. Sampai kadang-kadang berdoanya tiap malam itu mencambuk gitu. Oh iya. Masih model lama gitu ya? Model lama. Dan itu sungguh-sungguh dia buat untuk tanda pertobatan. Itu sebagai apa sih Romo? Bukan masukisme gitu ya? Bukan. Karena kalau masukisme kan hanya mencambuki diri demi mencambuki diri. Tapi dia ini arahnya adalah untuk pertobatan. Perbaikan diri, pembaruan diri, itu yang membuat dia berkembang. Jadi harus begitu ya Romo ya? Nah ini namanya bagaimana kita dalam spiritualitas pendirian itu menjadikan penyakit kita, luka-luka kita, kerapuan kita
itu bukan sebagai sebuah kutukan, tapi sebagai apa? Berkat. Berkat ya. Karena tidak mungkin Tuhan hanya memberikan pada kita salib tanpa memberikan pada kita kebangkitan. Jadi itu yang mau dimaksud dengan salib adalah sintesis gitu, sintesis. Iya, artinya dalam salib itu Ya. ada pengalaman-pengalaman seperti sebuah buku. Ya. Jadi rangkuman-rangkuman pengalaman penderitaan, rangkuman-rangkuman pengalaman luka-luka, trauma, tidak dikasihi, tidak dicintai, atau direndahkan. Tapi di situ semua Tuhan itu kan pasti berkarya, memberikan sesuatu yang tidak hanya sekedar penderitaan, tapi juga. Kalau ini Romo, pengalaman sial gimana tuh? Kan kadang-kadang kita, Romo banyak tuh yang pada tanya, ini lagi kayak gini Romo, Ya. rumah saya nggak laku-laku, dagangan juga lagi, situasi lagi morat-marit, sial mulu adanya, dikit-dikit sial mulu. Itu apakah bisa juga bisa dispiritualitaskan? Gini loh, biasanya kan orang-orang itu melihat apa namanya itu pengalaman apa kejadian-kejadian yang buruk yang dialami, Ya. itu kan kemudian kan bingung ya. Ini kenapa? Bagaimana? Lalu kemudian dalam formasi religius itu orang itu harus yakin bahwa ini juga merupakan tanda cinta kasih Tuhan. Boleh dijelasin sedikit tuh, Misalnya, formasi religius itu Ya, formasi maksudnya apa? religius itu artinya bagaimana pengalaman saya itu saya bentuk, saya olah, saya garap, saya tekuni supaya menjadi sebuah pengalaman iman. Nah, supaya pemirsa bisa tahu ya. Iya, Jadi justru pengalaman itu diolah ya iya. menjadi pengalaman iman. Karena pengalaman-pengalaman penderitaan itu pengalaman-pengalaman sakit itu biasanya muncul pertama-tama, Iya, kemudian baru muncullah pengalaman iman. Betul. Jadi nggak terbalik. betul. Yang membuat sakit kan kadang kita menolak ya Romo ya. Iya. Kadang-kadang penolakan-penolakan yang muncul itu lebih mempercepat. Oh, mempercepat apa Wi? Mempercepat Kematian. bukan. Mempercepat lajunya penyakit itu loh. Oh, malah udah sakit makin lagi parah gitu ya. Iya, artinya Kalau membuat kita menolak ya. Kalau menolak, jauh dari Tuhan, jauh dari sesama, adanya cuman marah ke sana, marah ke sini, tidak Iya. sabar. Iya. Sedikit itu pintu dibuka, gitu aja. Apa itu ya teriak-teriak itu? Iya. Oh, emosional Macam-macam. gitu ya. Temperamen. Penolakan itu. Itu karena penolakan ya. Iya. Jadi kuncinya adalah Pertama menerima. Menerima bahwa Tuhan pun juga mencintai saya dengan cara demikian. Lalu yang kedua, setelah menerima, kita mencoba untuk masuk dalam pengalaman identifikasi. Wih. Wah, artinya, oh iya ya, kalau Yesus dulu seperti itu, modelnya penderitaan saya sekarang seperti ini. Iya. Kalau dulu itu Yesus dipaku di kayu salib, dipaku beneran sakit ya. Iya. Mungkin sekarang sakit saya mungkin berupa cancer atau berupa kecelakaan lalu kemudian patah. Oh ini bagian dari luka-luka dulu yang dialami oleh Yesus. Oh, itu jadi identifikasi. Identifikasi. Nggak mudah loh Romo. Susah Romo. Susah. Misalnya gini, kalau dulu Yesus dipaku kan sakit. Iya. Mungkin sekarang kita dengan jarum suntik. Aduh, gitu ya. Ya. Padahal sakitnya sama nggak itu ya? Di sublimasi Romo. Sublimasi ya. Jadi Artinya seolah-olah kalau jarum sehati. suntiknya dokter itu saya membayangkan, oh ya ini seperti saya itu dipaku ya. kayu salib. Identifikasi, Itu ngeri loh itu ya. Iya. Atau dicambuknya Yesus sampai 33 kali Iya. itu. Seperti itu. Jadi pengalaman identifikasi. Tapi jangan lupa, Iya. dalam tahap tertentu kita akan mengalami masa kekeringan. Oh, Namanya gersang. Gersang. Jadi berdoa sebentar nggak ada rasanya, Hmm. berdoa lama juga nggak ada rasanya. Lalu kemudian sudah membuat rosario 10 kali sehari tapi nggak ada. efek. Devosi, Devosi nggak manjur, novena, novena nggak manjur, misa-misa, bisa nggak jalan manjur. salib bolak-balik. Iya. Jadi saat kita itu mau berdoa serius, dipersiapkan macam-macam, tapi nggak ada penghiburan batin ya, nggak ada penghiburan batin. Seperti semuanya itu seolah-olah percuma. Santo-santo juga suka ngalamin gini loh. Banyak. Ini disebut cobaan-cobaan aneh. Ya, Santa Faustina yang saya pernah baca juga kayak Iya. gitu. semuanya akan sampai pada tahap itu. Itu ya, Iya, harus ya, harus di situ. mau nggak mau ya. Karena kita ingat Yesus kan dulu memanggil para murid kan banyak dulu awalnya, Iya. ada kelompok orang banyak. Betul. Lalu Yesus mengutus 70, Iya. lalu kemudian masuk lagi ke 12. Lebih kecil lagi kalau ada peristiwa-peristiwa penting cuma 3 orang, Petrus, Yakobus, Yohanes. Di kayu salib cuma Yesus dengan Yohanes,
Maria. Maria. Artinya pengalaman rohani, pengalaman kekeringan itu harus kita alami sebagai tanda privilegi dong. Apa mana itu dong? Artinya dengan cara apa ya? Hak khusus yang diberikan Tuhan pada kita, pada kita yang menderita. Gimana sih rasanya salib itu saat ini, dalam penderitaan ini? Pasti ada perasaan ditinggalkan, perasaan diabaikan, perasaan ditolak, ya, perasaan dibuang, itu semua pasti ada. Perasaan sia-sia, percuma, pengennya mati aja gitu. Nah, setelah itu selesai, waktunya itu tergantung pada apa? Pengolahan pribadi kita. Hingga saat tertentu kita akan berserah pada Tuhan. Itu kuncinya. Ketika kita berani berserah, kita berani pasrah, ya Tuhanku dan Allahku, maka disitulah pengalaman iman itu sungguh-sungguh berakar dalam diri kita. Kita akan mengenal betul siapa itu Allah dan juga rencananya dalam hidup kita. Dari pengalaman tandus kering tadi ya. Jadi menerima identifikasi pengalaman padang gurun. Iya, berserah. Ini harus kunci ya. Kunci. Kalau nggak sampai di sini belum bisa melewati yang namanya spiritualitas penderitaan dong Romo. Namanya juga proses Romo. Artinya ini semua bisa naik turun. Dari padang gurun, kalau kita nggak sanggup untuk berserah, biasanya kita bisa turun lagi ke yang pertama. Kembali lagi. Iya, penolakan lagi. Iya. Gitu. Jadi sebetulnya juga sebuah proses ya. Iya, 1, 2, 3 naik. Romo kok belum berhasil, balik lagi pertama, mulai lagi gitu ya. Bukan berarti gagal kan ya? Itu kan arahnya kan sudah jelas. Kita mau ketemu dengan Tuhan. Iya. Dan di sana kan kita juga menyadari bahwa kita itu kan manusia kan naik turun situasinya. Dan pada saat tertentu Tuhan akan mengajak kita, ayo sekarang kita serius nih, malam ke-8 rohani. Itu pasti ada. Gitu. Dan di situ kita hanya diajak satu aja, tinggal bersama dengan Tuhan. Tinggal bersama dengan Tuhan di tengah kita punya kegelapan, derita, kepenatan, dan padang gurun kehidupan. Dan itu waktunya Romo bisa 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan. Santai. Tergantung orang. Mother Teresa gimana? 3 bulan dia. 3 bulan betul 3 ya. Bulan. Itu dalam sisi gelap, sisi terangnya Mother Teresa saya baca tuh ya. Kapan itu akan selesai? Jadi kuncinya satu, tinggal di situ bersama dengan Tuhan. Sudah, nggak usah minta doanya macam-macam. Doanya sederhana aja. Tuhan kasihanilah kami. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Iya. Tuhan kasihanilah kamu. Udah gitu aja. Sudah gitu aja. Artinya kita sudah mengarahkan diri pada tahap berikutnya. Pasrah pada Tuhan. Pasrah. Itu tahap terakhir apa ada lagi dong? Terakhir itu. Terakhir ya. Jadi proses dengan penderitaan yang kita alami harus dimaknai secara spiritualitas. Kalau orang pertama bisa menerima, kedua identifikasi, yang ketiga padang gurun, keempat ya Tuhanku dan Allah. Pasrah tadi ya. Ya Tuhanku dan Allahku. Jadi kalau begitu salib itu sebetulnya dinamis sekali ya. Karena kadang kan orang melihat aku menderita, aku mengalami salib. Jadi seakan-akan salib itu penderitaan. Setuju nggak Romo dengan pernyataan itu? Kadang-kadang itu bukan salib yang membuat menderita, tapi manusianya Romo. Kok bisa? Misalnya. Ya. Ketika mengaku dosa. Ya. Seringkali kan kita mengulang dosa yang sama berkali-kali nih. Betul. Ya. Pada pengakuan dosa tahun lalu seperti ini dosanya. Dosanya tahun ini sama. Tahun depan sama. Gitu. Itu penderitaan tuh. Bukan Romo. Apa? Masalahnya itu ada satu kelemahan keraguan pribadi yang harus diperbaiki. Kalau dosa kan jatuh 1 kali, jatuh 2 kali, lalu kemudian coba untuk bangkit. Tapi kalau berulang-ulang, ini ada masalah kepribadian Romo, yang harus dibereskan. Artinya apa sih yang sebetulnya merupakan kelemahan saya yang tidak saya sadari? Bukan karena ya emang lemahnya di situ gitu, atau manusiawi dong gue jatuhnya di situ. Nah harus dipelajari itu kenapa? Kalau berulang-ulang. Betul kan ya. Gitu. Jatuhnya itu lagi. Ada itu banyak dari catatan secara pastoral ya. Artinya, loh kok bisa ya gitu. Nah di sini nanti kan harus dilihat dalam apa namanya itu. Makanya sering-sering Deosario, baca kitab suci. Supaya nanti ketika kita baca kitab suci itu,
kita kan diajak masuk ke pengalamannya Tuhan tuh, mengenal Tuhan. Lalu kemudian lama-lama mengenal diri kita. Oh iya, karakter saya itu ya saya akarnya itu ternyata ada di sini. Kelemahan saya itu ternyata ada di sini. Jadi yang utama itu diperbaiki, maka nanti yang lain-lain itu akan menyusul, merampingkan diri dia, akan mengikuti pergerakan itu. Jadi salib itu sebetulnya bukan hanya lambang penderitaan, harusnya kan menurut saya lambang kemenangan kan, katekesisnya kan gitu ya. Iya. Tapi orang seringkali membuat itu lambang penderitaan only. Dikit-dikit salib. Iya. Loh, kalau nggak menderita nggak salib dong. Padahal kan keliru ya. Iya. Kalau kadang-kadang saya merumuskannya gini, salib itu tanggung jawab. Begitu kau terima salib, bertanggung jawablah. Sehingga kamu menemui kesulitan, cari jalan keluarnya. Dan disitulah bentuk dimana kemuridan itu, Yesus pun juga dulu memanggul, melewatinya lewat jalan Golgota, Via Dolorosa itu sampai di puncak Golgota dia berserah, ke dalam tanganmu kuserahkan jiwa. Nah kalau kayak begini gimana saya merumuskannya? Ini kan dialektika kan perjanjian baru nih. Iya. Kita kan mengharapkan langit yang baru, bumi yang baru. Kita mengharapkan bahwa penebusan itu sungguh-sungguh memberikan kepada kita pembebasan, kehidupan yang sungguh-sungguh. Tapi faktanya kan salib. Bagaimana dua hal ini, penderitaan salib ini kalau bisa menjadi jalan kehidupan? Maka di sini kita diajak untuk masuk dalam pengalaman iman. Sesuatu itu dikatakan sebagai sebuah pengalaman salib kalau memang kita itu bisa menerima, mengidentifikasi, masuk dalam pengalaman dengan Tuhan. Jadi kalau hanya pengalaman sakit sebentar kita katakan salib, itu namanya latah. Jadi latah itu jadinya terlalu cepat ya. Terlalu cepat mengambil kesimpulan. Jadi yang tadi dibilang manusia seringkali salah itu persepsi. Tadi ya, salah persepsi. Maka di sini harus ada proses pengalaman iman itu, supaya nanti kita tidak menyalahkan iblis misalnya yang menjadi penyebab segala dosa. Iya, ini gara-gara setan nih. Jangan-jangan setannya lagi ngopi. Iya, padahal setannya kita lagi ngopi, lagi ngopi hitam. Iya kan? Itu. Jadi jangan semuanya disalahkan ke iblis. Tapi pada itu pelarian kalau kayak gitu ya. Iya. Jangan-jangan salah kita sendiri ya. Iya, jadi setannya lagi ngopi, makan pisang goreng. Di situ semoga setannya nggak lagi ngobrol ya. Oh gitu. Iya. Jadi ya orang harus bisa menempatkannya dengan bijak ya. Iya. Arti pengalaman iman itu yang penting. Mencari, mencoba memahami, menerima diri, lalu kemudian masuk identifikasi, lalu kemudian berserah pada Tuhan. Ini berarti ukurannya wajib ya pengalaman ini. Iya. Karena saya lihat dari kisah satu santai itu. Ini tanda semua yang ini pengalaman loh. Ini tanda yang mengotentifikasi ya, bahwa perjalanan saya itu benar. Kalau nggak ada salib, kita harus bertanya, jalanku benar apa enggak? Gitu loh. Jadi seperti stempelnya itu ya. Iya. Stempelnya itu salib itu. Tapi kan orang mengejar kebahagiaan mulu, salib dihindari gitu kan. Itu semua adalah jalan. Jalan yang dipilih Tuhan pada kita, ditawarkan ini loh. Entah itu dengan jalan merah atau jalan putih, ya, kemartiran yang berdarah atau kemartiran dengan kesucian, jalan A atau jalan B, kita harus terbuka pada semua jalan yang diberikan Tuhan. Entah itu pengalaman penderitaan, pengalaman berkat, ya, semuanya itu merupakan kesempatan bagi kita untuk mencapai Allah sendiri. Gitu loh. Jadi itulah spiritualitas penderitaan ya. Luar biasa ya, kaya saudara-saudara ya, ternyata banyak hal yang bisa kita telah aja, kita maknai ketika penderitaan juga hadir dalam hidup kita ya. Dan itu juga berkat, Dan itu berkat ya. Ingat ya, penderitaan bukan kutuk. Penderitaan menjadi berkat. Privilegi dari Tuhan pada kita untuk mencapai kekudusan. Pantas juga ya itu ya. Beato kita yang terbaru tuh Carlo Acutis menikmati itu juga loh. Iya. Terus banyak santo-santa masih beato banyak kan sekarang orang-orang muda itu. Iya. Justru menemukan dalam penderitaan itu Tuhan berkarya. Itu yang paling. Dalam penderitaan Tuhan berkarya. Itu penting tuh. Terima kasih. Wah luar biasa. Rama ada insight gak atau mau menyampaikan kepada keluarga-keluarga Kristiani atau orang muda? Mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih semuanya, mari kita mencoba
pertama itu percaya sama Tuhan. Percaya itu artinya ya dengan jalan apapun, dengan cara apapun, Tuhan itu mencintai saya. Maka pengalaman hidup ini akan menjadi semakin indah kalau kita bisa menempatkannya dalam rencana Tuhan. Bagaimana cara menempatkan dalam rencana Tuhan? Jangan lupa berdoa, baca kitab suci, terima sakramen Ekaristi, sakramen tobat, dan hidup dalam komunitas. Dan itu pelan-pelan akan membentuk kita, dan semoga itu semua membantu kita untuk menghidupi pengalaman-pengalaman penderitaan yang kita hidupi setiap hari. Cakep Romo Alfon ya. Semakin disemangati lagi meskipun di masa pandemik ini apalagi ya. Semangat. Pengalaman. Ini kan pengalaman padang gurun ya. Iya, Harus kita lewati dengan segala cara termasuk bermasker-maskeran, jaga jarak, cuci tangan, etc. Luar biasa. Termasuk minum kopi ini loh Romo ya. Kopi dom single origin nih, luar biasa. Saudara-saudara, ini ada ya teman kita yang memang memproduksi ini enak sekali emang kopinya. Jangan lupa Romo nanti minum juga ya. Siap. Ini Romo bawa pulang lah nanti ya. Apa namanya nih? Kopi doms. Ini buat Romo lah. Menarik ya. Bapak Ibu sudah yang terkasih, pembicaraan kita bisa panjang lebar. Ternyata Romo Alfon menguasai semuanya termasuk dengan buku-buku yang ditawarkannya. Anda kalau mau beli hubungi saja sama, ini bisa dijual juga Romo ya. Bisa hubungi Romo Alfon SX ya. Di Jogja apa di Jakarta juga ada ya. Ada cabang-cabang Saverian ya. Ya. Luar biasa. Dan pemirsa juga jangan lupa ya, Pojok Iman ini di-share ya kan, di-subscribe apa subscribe ya kan. Anda nggak nonton nggak apa-apa kalau lagi sibuk, tapi subscribe lah ya kan, supaya kita semangat ya. Bayangin aja saya disemangati loh oleh Romo Alfon, jauh-jauh dari Jogja datang, bukan untuk wawancara sih, dia ada keperluan kebetulan mampir. Terima kasih Romo ya untuk kehadirannya. Bapak Ibu sudah yang terkasih, kalau mau ada tema-tema yang dibahas juga boleh. Akhirnya panjang lebar kita bicara tentang spiritualitas penderitaan, yang intinya dalam penderitaan itu kita harus bisa menemukan makna, sehingga maknanya syukur menjadi berkat, dan harus terus ditelusuri sampai pengalaman-pengalaman berserahnya itu ya menjadi semacam puncak pemaknaan penuh syukur. Itulah spiritualitas penderitaan di era zaman sekarang ini. Akhirnya jalan-jalan bersama teman menyusuri desa dan kota. Cakep. Romo terusin deh. Mari hidup penuh iman, mewartakan kabar sukacita. Thanks for watching guys. Pojok Iman. Pojok Iman.